Sesuai dengan rencana Riyadhah khusus, maka sekarang sambil menunggu teman-teman yang lain, saya akan menguraikan tentang sesuatu yang mengenai puasa kita ini. Pertama kali sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman." Katanya Kanjeng Nabi, berpuasalah kamu karena melihat bulan ru'yah, wa aftiru li ru'yati, juga mokelmu, hari rayamu, li ru'yati, karena ru'yat, karena melihat bulan dengan mata kepala. Fa in humma 'alaikum, kalau mendung sehingga bulannya tidak kelihatan, peteng, fa akmilu 'iddata Sya'ban, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban, salasina yauman, pegenak 30. Nek wis genep 30, ini kalau memang tidak bisa lihat bulan. Puasa ini mula-mula ditetapkan, diwajibkan, yaitu pada tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah jatuhnya perintah pada bulan Sya'ban. Jadi perintah wajib puasa itu jatuhnya pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah. Di dalam riwayat diterangkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun Hijrah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10. Jadi Kanjeng Nabi itu puasa Ramadan 9 bulan, 9 kali, terus sedo. Jadi Kanjeng Nabi itu cuma 9 Ramadan. Malah diterangkan Kanjeng Nabi itu puasanya yang komplit 30 hari itu cuma 1 kali. Jadi 9 kali puasa Kanjeng Nabi itu, yang 1 itu yang komplit, genap telogolo, genap 1 bulan. Yang 8 itu mokel Kanjeng Nabi itu. Ya tentu mokelnya karena ada alasan, karena perang, karena safar, karena apa itu. Pokoknya segenap Kanjeng Nabi itu puasa cuma 1 kali. Sempurnanya itu komplit. Yang 8 itu ya kodok Kanjeng Nabi lalu. Nah ini apa sebabnya? Ya mungkin maksudnya itu supaya kita yang umatnya ini kalau puasanya tidak genap, ya, artinya karena bepergian atau karena sakit, ojo susah, tidak berkurang ganjarannya, tidak. Apalagi orang wanita yang karena haid, karena nifas, berhalangan puasa, jangan susah. Kanjeng Nabi sendiri 8 kali puasa tidak pernah sempurna. Yang sempurna itu cuma 1 kali. 9 kali Kanjeng Nabi puasa,
Yang 1 kali itu sempurna, yang 8 tidak. Ini untuk menghibur kita ya. Supaya umatnya ini jangan kecil hati ya. Kalau dia itu tidak kena puasa. Seperti orang puasa sunat. Nah ini perlu saya terangkan. Kalau ada orang puasa sunat, iya puasa sunat. Apakah sampean itu mertamu? Apakah sampean itu terima tamu? Kita itu puasa sunat, terus datang tamu, yang kaki wedang, jajan ya. Ini bukan Ramadan ini loh ya, puasa sunat. Terus monggo dipunaturi. Tuan rumah karena puasa tidak ikut minum, gak ilok. Ikut minum. Nah, puasa ini apa? Tetap ganjarannya. Kon oleh mokel. Dengan niat menghormat tamu. Dengan niat bungahne tamu. Mantesi nang tamu. Mokel. Ya maaf sudah. Sepanjang hari. Tapi kamu tetap mendapat pahala puasa sunat itu 1 hari penuh. Paham ya? Jak mang-mang ini. Jak mang-mang. Ya, yang ahli puasa Senin Kemis umpamanya loh ya. Tapi mau puasa Ramadan cakal pokal. Ya. Pokoknya bulan puasa Ramadan ini itu larangan itu. Pokoknya khusus puasa ini keras sekali peraturannya. Nah, jadi untuk orang yang berhalangan puasa Ramadan tidak genep, jangan khawatir, jangan kecil hati, karena Kanjeng Nabi sendiri sudah memberi contoh. Ini tentang dalilnya puasa itu saya kira sudah cukup. Bukan saja Quran tapi hadis, double ya, Quran ya hadis. Jadi membodoh orang tidak melakukan puasa, lihat saja ya. Kalau dia itu karena merasa tidak wajib, berarti dia sengaja menentang Quran dan menentang hadis. Berarti dia murtad seketika. Murtad. Membodoh orang tak puasa. Pas ngocah, Arab peramat dikerokno ora puasa. Ya, abasa kok murtad. Seketika murtad. Ini kemuncara ras kerasan ini. Monti bin mateh Pak Lek Bandi, Pak Lek Gajeng, sorry. Pak Lek kubur orang Islam. Kalau orang itu menentang puasa, sebab dalilnya Quran dan hadis. Berarti kalau dia menentang puasa, dia berarti menentang Quran dan hadis. Tapi kalau oleh puasa itu pancen diakoni, ya saya tak puasa. Malah isin deh. Podus oleh tak puasa isi delik-delik kan ya. Nah itu tidak apa-apa. Cuma dosa menurut ae. Ya tidak apa-apa tapi dosa yang ngerti itu. Yang ngerti neraka itu sudah terang itu. Ya, kalau dia tidak puasa secara sengaja, tidak ada alasan. Ya. Sekarang saya tanya, kalau ada orang Pak puasa Pak, tapi pekerjaannya terlalu berat sekali. Umpamanya itu kuli tambang, dia naik gunung pecah itu masuk ke gua, bagaimana itu Pak? Tak kuat itu fisiknya tak kuat. Atau orang itu kuli-kuli yang ngangkut berat, yang sehari penuh dia kerja Pak. Ya kalau orang tidak apa-apa gitu saya mufakat. Tapi kalau orang kuli yang kerja keras itu, atau tukang becak yang luar biasa, bagaimana? Nah ini sebenarnya ada caranya. Kalau memang tidak kuat, bayar mut. Denda. Ini ada. Ini di dalam kitab-kitab diterangkan kalau ada orang termasuk orang musafir dan juga orang ini itu kalau memang tidak kuat boleh dia mau. Tapi dengan bayar mut.
Nanti akan saya terangkan lebih jauh tentang ini ya. Dengan saya bacakan sekali uraiannya. Sekarang saya teruskan. Puasa itu ada dua. Yaitu puasa syarak dan puasa hakikat. Puasa syarak itu ada 4 macam. Tidak makan, minum 1. Tidak kumpul sama istrinya, suami istri. Ini 2. Tidak mengeluarkan air itu mani dengan sengaja, dengan jalan apapun. Itu disebut istimna. Tapi kalau mimpi enggak. Kalau tidur siang mimpi keluar itu enggak apa-apa. Atau melihat, ya maaf ini saya beremar kotor ya. Tapi ini hukum, kalau tidak saya jelaskan repot. Melihat gambar, sampai kepingin, sampai metu. Maaf ini, tidak apa-apa. Tapi kalau dilakukan dengan tangan, itu batal. Istimna. Nomor 4, tidak sengaja mutah. Jadi nek mutah itu meneng-meneng dilogok-logok, jogrok-ogrok, ngono, batal. Batal. Umpamanya sekarang ada apa di sini ceket gerungan ini gatel, pergi di mangap, mutah teman batal. Hati loh itu. Jadi mutah yang disengaja itu batal. Jadi orang menurut syariat itu 4 ya. Saya ulangi, tidak makan minum, tidak melakukan kumpul sama istri, 3 tidak istimna, 4 tidak sengaja mutah. Menurut hakikat, imsak itu artinya mencegah diri, menyetop diri, terutama dari omong sing rusuk, omong sing dosa. Ini terutama. Imsak anil kalamil fahish, menjaga mulut. Jadi bukan menjaga perut, tapi juga menjaga mulut dari omong yang rusuk. Sing dosa, ngerasani, ngilok-ngilokno, misuh-misuh, ya, adu-adu, atau guneman sesem-resem, cetak rongkaron itu, ya, ini jangan dilakukan terutama bulan puasa. Malati. Ini maaf ya, itu orang ngerasani itu sendiri sudah haram. Biar tidak waktu puasa sudah haram. Nah, kalau puasa tambah. Mungkin orang itu dapat laknat, dapat kutuk, tidak mendapat berkat puasanya, tidak mendapat berkat ibadahnya, dan mungkin juga tidak dapat berkat rezekinya. Wah, itu bahaya. Karena itu betul-betul kepesengan Abah Sibi ini dari omong-omong yang tidak karuan pada waktu siang. Ini puasa dalam arti hakikat yang sebenar-benarnya. Sudah tentu selain mulut juga anggota-anggota yang lain ya, berbuat imsak. Artinya imsak itu dengan sadar nyetop. Seperti kita tidak makan nyetop imsak. Daripada perbuatan apapun yang dilarang agama. Nah ini tentang yang disebut puasa itu ada 2 macam. Sekarang yang perlu siapa yang berkewajiban? Nah,
yang berkewajiban puasa. Di sini ada 3 ya, yang perlu saya terangkan. Coba ada bedanya. Rukun poso, rukun. Ada syarat sahnya poso, syarat sah. Terus 3 syarat wajibnya puasa. Ini lain-lain ya, tidak sama. Coba saya bacakan ya. Rukunnya puasa yang dinamakan puasa itu 3. Sudah tentu orangnya sendiri itu menjadi rukun. Orang yang puasa itu ya yang mengerjakan puasa harus ada itu. Itu termasuk rukun itu. 1. 2 imsak tadi itu. Imsak. Nyegah. Terus niat. Nah, ini menurut Imam Syafi'i niat. Jadi kalau ada orang puasa Ramadan tidak niat, percuma. Sekalipun dia 1 hari tidak makan, tidak minum, percuma, harus qadha. Harus qadha. Kalau lupa niat. Karena itu saya tempoh hari, iya. Waktu permulaan puasa sudah memberikan satu petunjuk, ya, yaitu menurut Imam Hanafi. Dengarkan ini. Pada tanggal pertama puasa itu niat 1 kali untuk seluruh bulan. Itu cukup. Itu menurut Imam Hanafi. Di dalam kitab-kitab Syafi'i, di sini umpamanya, dianjurkan supaya keliru saya. Maliki bukan Hanafi. Menurut mazhab Maliki, niat itu cukup 1 kali, yaitu pada permulaan nampani bulan poso. Itu begini niat. Qawla lakuna niat apa saat terus sebulan. Itu cara Madura. Ya. Itu cukup. Nah, ini dianjurkan walisyafi'i taqliduhu fi dzalik li'alla yalsan niyyata fi lailatin fayahtaja lil qada'i. Dianjurkan supaya orang yang mengikuti mazhab Syafi'i ikut Imam Maliki di dalam bab niat ini. Perlunya apa? Barangkali kita itu lupa pada 1 hari tidak niat, itu dimaaf. Paham ya? Tapi caranya begini. Permulaan niat itu ikut Imam Malik, iya. Tapi setiap malamnya kita berusaha niat juga, ya. Niat ikut Imam Syafi'i itu. Nah, ini niat. Niat itu menurut Imam Syafi'i harus tiap hari. Jadi begini, menurut Imam Syafi'i, puasa itu terpotong-potong berdiri sendiri-sendiri. Hari pertama berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan hari yang kedua. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Karena itu harus diniati sendiri-sendiri. Sama dengan sembahyang zuhur, niat sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri. Gitu. Tidak bisa diropel. Tapi kalau menurut Imam Malik, iya, puasa Ramadan 1 bulan itu merupakan 1 ibadah, 1 rangkaian, 1 kesatuan. Ini bedanya tentang niat. Sahnya ini, sahnya puasa ini harus memenuhi 4. 1 yang puasa itu harus Islam. Kalau ada orang bukan Islam, noro abasah, tidak sah. Tidak sah. Nomor 2, orang yang sudah
berakal, punya akal. Jadi kalau yang dimaksud akal ini ya, yaitu tamyiz. Tamyiz. Bukan balik, tamyiz. Tamyiz. Jadi kalau ada anak umur 2 tahun poso, tidak sah. Tapi nek areke wis umur 4 tahun sah. Jadi tamyiz iso mbek apa tamyiz itu? Iso jawab dhewe, iso mangan dhewe, itu namanya tamyiz. Iso dulinan, mulai umur 4 tahun lah kira-kira. 4 tahun sampai 6 tahun, 7 tahun itu namanya sudah tamyiz, itu sah. Sah. Jadi sahnya itu harus berakal. Oleh karena itu termasuk juga orang gila, orang semaput tidak sah puasa. Orang simping tidak sah, tidak sah. Orang mabuk tidak sah, tidak sah. Sekarang coba dengarkan ini ya. Tidak sah. Kalau ada orang tidak sah seperti orang semaput, coba ini catat ini ya. Orang semaput, orang gila, orang mabuk tidak sah. Kenapa tidak wajib qadha? Ini, coba ini. Ini menurut Imam Syafi'i hukumnya ini. Pertama, orang gila. Ini kalau gilanya itu gila tidak disengaja, artinya tidak ada unsur kesengajaan, memang gila wajar, tidak wajib qadha. Orang gila tidak wajib qadha. Satu. Demikian juga orang mabuk yang tidak disengaja tidak wajib qadha. Dengarkan ini. Jadi supaya tepat kita itu ya menilai menurut hukum Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Orang gila dan orang yang mabuk kalau tidak disengaja tidak wajib qadha. Paham ya? Tapi kalau disengaja wajib qadha. Cuma di sini tentang orang mabuk ini ada ulama yang mengatakan disengaja atau tidak disengaja. Kalau mabuk wajib qadha. Ada ini yang keras. Tapi yang muktamad, yang kuat menurut qaul yang sahih tidak. Kalau tidak disengaja tidak wajib qadha. Mabuk kalau tidak disengaja. Orang semaput itu tidak sah puasa. Lalu sekarang apa wajib dia itu qadha? Wajib. Disengaja atau tidak disengaja. Alhasil wajib mutlak. Itu orang yang semaput. Sekarang kalau ada orang tidur, coba saya tanya, orang tidur itu wajib puasa apa enggak? Sah puasa apa enggak? Saya tidur jam 3 malam, sahur, bangun maghrib. Saya itu puasa apa enggak? Ayo. Wah, mudah ya kok saya dibodoh, mudah ya. Enggak, sahnya sah. Sah. Jadi umpama ini ya, tapi tidak ada umpama begini nih. Tidur habis sahur, tidur, tak sembahyang subuh, tak sembahyang zuhur, tak sembahyang asar, bareng maghrib tangi.
Wah, nyaman itu. Hah? Tapi sah itu loh, sah. Jadi orang tidur itu sah. Sekarang kalau ada orang gilanya itu cuma sebentar ya apa, mamanya jam 12, dia itu gila, nganyam tak karuan, cuma 5 menit, habis itu sadar, bagaimana dia itu? Sah enggak puasanya? Cuma 1 menit saja gila, sah apa enggak? Tidak sah. Ini harus tegas. Tidak sah. Biarpun sebentar. Beda dengan mabuk dan semaput. Nah, ini supaya dicatat ini. Kalau mabuk, ya, atau semaput, kalau cuma sebentar, tidak mempengaruhi, tetap sah. Beda dengan gila tadi. Kalau gila, biar 1 menit gila, batal. Batal puasanya. Tapi kalau semaput atau mabuk, tidak membatalkan puasa, kecuali apabila mabuknya itu istaghraqa jami'an nahar, seluruh hari. Searang itu. Jadi umpama sekarang ya, jam 7 mabuk, mari mabuk, tak karuan jam 12 suara. Jangankan begitu. Atau saya mamanya semaput, ya semaput waktu jam 12 ketabrak ya. Saya naik sepeda, nabrak, semaput, jerat. Sebentar aja, terus bangun lagi, sadar. Loh, ini saya punya puasa ini batal apa enggak? Ayo saya tanya. Hah? Tidak batal. Jadi, kalau gila, biar 1 menit, batal. Tapi kalau dia itu umpamanya mabuk atau semaput hampir 1 hari, cuma sadar 1 menit, sah puasanya. Ngerti? Sebaliknya apa ini? Gila. Jadi 1 hari penuh tidak gila. Gila cuma 2 menit, batal. Sepanjang hari dia mabuk, dia ingat, atau dia semaput habis tabrakan 1 hari penuh, cuma 2 menit dia ingat, sah puasanya. Paham? Nah, ini barangkali ada orang kecelakaan atau loro bruder kopo terus mabuk, ya. Itu kalau cuma sebentar, biarpun dia sadarnya itu cuma 1 menit, sah. Sah puasanya itu, tidak apa-apa. Sudah jelas ini ya? Nah, ini tentang puasa sahnya. Kecuali Islam harus berakal, artinya tamyiz, ya tidak gila tadi itu. Juga buat perempuan harus suci dari haid. Kalau tidak suci, tidak sah. Ini soal sah tidak sahnya ini. Nomor 4, waktunya dia di mana dia puasa harus memang boleh puasa. Jadi mondodo orang apa setepak hari telas, tidak sah. Biar dia tidak makan 1 hari, tapi karena harinya itu memang bukan hari puasa, ya tidak boleh, tidak sah. Ini syarat. Sekarang tentang kewajiban, ya siapa yang wajib? Nah, ini supaya kita tahu. Yang wajib di sini diterangkan ada 4. 1 orang Islam, 1.
dua punya akal tadi itu, tamyiz, ya sudah balik, sudah apa? Bukan balik, yang akal artinya yang tidak gila, tidak semaput tadi itu dua sama. Lalu yang ketiga, nah ini yang balik, nah ini bedanya. Kalau anak tamyiz masih kecil umur 5 tahun poso, itu esahnya esah, berarti dapat pahala, paham? Tapi belum wajib. Yang wajib itu hanya yang sudah balik tok. Ini tentang wajib.